Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Wawasan Nusantara. Nah, kesempatan yang berikut saya akan memberikan kepada pemateri untuk membacakan hasil makalah kami. Pada materi saya persilakan. Terima kasih, langsung saja kita pada isi materinya. Yang pertama yaitu bagian A, pengertian konsep wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan individu. Selanjutnya, muncul kata wawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indriawi. Wawasan berarti pula cara pandang atau cara melihat. Secara etimologi, kata Nusantara tersusun dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nusos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti kata dengan native nation atau dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa dalam kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Secara terminologi, berikut ini wawasan Nusantara menurut beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Prof. Dr. Wan Usman, berpendapat bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua itu pengertian wawasan Nusantara dalam GBHN 1998, berpendapat bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang berikut menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, berpendapat bahwa cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat di atas, secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah diri bangsa Indonesia sendiri, serta Nusantara sebagai lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, teori geopolitik. Pengertian geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Berdasarkan hal ini, maka kebijakan penyelenggaraan bernegara didasarkan atas keadaan atau lingkungan tempat tinggal negara itu. Berikut beberapa teori yang mengungkapkan tentang teori geopolitik. Yang pertama, teori geopolitik Frederick Russell berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Makin luas ruang hidup, maka negara akan semakin maju. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Yang kedua, teori geopolitik menurut Rudolf Challen melanjutkan ajaran Russell tentang teori organisme. Berbeda dengan Russell yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Menurutnya, negara sebagai organisme yang hidup harus mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Yang berikut teori geopolitik menurut Karl Haushofer
melanjutkan pandangan Ratzel dan Cellen, terutama pandangan tentang Lebensraum atau ruang hidup dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai Lebensraum bagi warga negara. Yang berikut teori geopolitik menurut Alfred Thayer Mahan, yaitu mengembangkan teori kekuatan lautan atau bahari, mengatakan bahwa siapa yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia, yang berarti menguasai kekuatan dunia sehingga akhirnya akan dapat menguasai dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya menguasai dunia. Yang berikut menurut William Michael dan John Frederick Charles berpendapat bahwa kekuatan udara merupakan kekuatan yang paling menentukan penguasaan dunia. Keunggulan yang dimiliki di antaranya adalah pengembangan kekuatan di udara, memiliki daya tangkis yang handal dari berbagai ancaman lawan dalam tempo cepat, dahsyat, dan tampaknya sangat mengerikan lawan, sehingga tidak ada kesempatan bagi lawan untuk menyerang. C. Asas dan Arabana wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan Nusantara terdiri dari yang pertama kepentingan atau tujuan yang sama, yang kedua keadilan, ketiga kejujuran, keempat solidaritas, kelima kerjasama, dan yang terakhir kesetiaan terhadap kesepakatan. Arabana wawasan Nusantara dengan latar belakang budaya, sejarah, serta kondisi dan konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang Nusantara meliputi ke dalam bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terkenal persatuan dan kesatuan. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Sebagai wawasan nasional, bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara merupakan atau menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Tantangan dan implementasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Baik, inilah hasil presentasi makalah kami kelompok 6. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.